Selamat pagi Bapak dan Ibu serta teman-teman sekalian. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan Blade in Case chapter 8 dan 9. Ringkasan kasus dari chapter 8. Blades produsen rollerblades menjadikan Thailand sebagai target ekspor untuk produk Speedos karena prospek pertumbuhan Thailand dan kurangnya persaingan. Di bawah pengaturan yang ada, Blades menjual 180.000 pasang Speedos setiap tahun ke Entertainment Products pengecer Thailand. Pengaturan ini melibatkan harga tetap dalam mata uang baht dan akan berlangsung selama 3 tahun. Blades menghasilkan sekitar 10% dari pendapatannya di Thailand. Selain itu, Blades memutuskan untuk mengimpor komponen karet dan plastik dengan mempertimbangkan kualitas dan biaya yang relatif rendah akibat kondisi ekonomi yang lemah di Thailand. Namun, Blades tidak mengadakan perjanjian jangka panjang untuk mengimpor komponen ini dan membayar harga pasar dalam baht yang berlaku di Thailand pada saat pembelian. Saat ini, Blades mengeluarkan sekitar 4% dari HPP di Thailand. Blades berencana untuk mendirikan anak perusahaan di masa depan dan tetap melakukan ekspor impor dari Thailand selama beberapa tahun. Karena pertimbangan ini, manajemen Blades sangat prihatin dengan kejadian baru-baru ini di Thailand dan negara-negara tetangga, karena dapat mempengaruhi kinerja Blades saat ini dan rencana masa depannya. Lalu, Ben Holt juga turut prihatin dengan tingkat inflasi di Thailand. Blades lebih suka kesepakatan di mana harga per pasang Speedos akan disesuaikan dengan level inflasi Thailand. Namun, untuk memanfaatkan pertumbuhan tersebut, peluang di Thailand, Blades menerima pengaturan ketika Entertainment Product Inc. bersikeras pada fixed price. Namun saat ini, baht mengambang bebas dan Holt bertanya-tanya apakah pendapatan Blades di Thailand dapat dipengaruhi oleh nilai tukar baht dolar yang disebabkan oleh tingginya tingkat inflasi di Thailand. Lalu, HPP penjualan Blades mengalami peningkatan akibat tidak adanya pengaturan harga tetap dan kenaikan harga komponen karet dan plastik dalam baht. Holt mempertimbangkan konsep purchasing power parity dan implikasinya, mengingat kembali bahwa suku bunga yang relatif tinggi di Thailand akan menarik aliran modal dan memberi tekanan pada baht. Lalu, untuk ringkasan pada case chapter 9 yaitu adanya pengaturan terkait impor dan ekspor Blades dalam baht Thailand. Blades menghasilkan sekitar 10% dari pendapatannya dan 4% dari beban pokok penjualannya di Thailand. Ben Holt mempertimbangkan untuk mendirikan anak perusahaan di Thailand untuk meningkatkan persentase penjualan Blades ke negara itu. Melalui anak perusahaan di Thailand, Blades dapat menginstruksikan anak perusahaannya di Thailand untuk menginvestasikan dana berlebih atau untuk memenuhi kebutuhan dana jangka pendeknya di pasar uang Thailand. Selanjutnya, sebagian pembiayaan anak perusahaan bisa diperoleh dengan memanfaatkan bank investasi di Thailand. Kondisi ekonomi Thailand yang kurang baik disebabkan oleh pergerakan nilai baht sangat fluktuatif dan hilangnya kepercayaan investor asing di Thailand terhadap baht, menyebabkan arus modal keluar besar-besaran dari Thailand sehingga baht mengalami depresiasi. Apabila kondisi ekonomi Thailand yang kurang menguntungkan ini terus berlanjut, dapat mempengaruhi permintaan produk Blades di negara tersebut. Akibatnya, Entertainment Product Inc. tidak dapat memperbarui komitmennya selama 3 tahun lagi. Oleh karena itu, Blades akan melakukan lindung nilai terhadap aliran masuk kas dalam mata uang baht. Lalu karena kekhawatiran ini, Holt telah memutuskan untuk memulai kembali pentingnya memperkirakan nilai tukar baht dolar. Tujuan utamanya adalah untuk memperkirakan nilai tukar baht dolar untuk kuartal berikutnya. Tujuan kedua adalah untuk menentukan teknik peramalan mana yang paling akurat dan harus digunakan pada periode mendatang. Holt telah mengumpulkan beberapa data ekonomi dan melakukan analisis awal untuk digunakan dalam analisis. Misalnya, dia menggunakan time series analysis untuk nilai tukar selama beberapa kuartal. Kemudian menggunakan analisis ini untuk memperkirakan nilai baht kuartal berikutnya. Perkiraan teknikal menunjukkan penurunan baht sebesar 6% selama kuartal berikutnya dari level baht saat ini dari 0,023 US dollar menjadi 0,0162 dollar. Dia juga telah melakukan perkiraan fundamental tentang nilai tukar baht dolar menggunakan inflasi historis dan data suku bunga. Perkiraan fundamental bagaimanapun tergantung pada apa yang terjadi pada suku bunga Thailand selama kuartal berikutnya, dan karenanya mencerminkan kemungkinan distribusi. Berdasarkan inflasi dan suku bunga, ada kemungkinan 30% baht akan terdepresiasi sebesar 2%, peluang 15% baht akan turun terdepresiasi sebesar 5%, dan peluang 55% baht akan terdepresiasi sebesar 10%. Rumusan masalah yang akan kami bahas pada hari ini yaitu beberapa. Di antaranya yang pertama yaitu
hubungan antara nilai tukar dan tingkat inflasi relatif kedua negara, serta pengaruhnya terhadap pendapatan dan biaya Blitz di Thailand. Lalu apakah efek bersih dari hubungan ini kepada Blitz? Selanjutnya yang kedua yaitu faktor yang mencegah terjadinya PPP atau Purchasing Power Parity dalam jangka pendek. Mengharapkan KPS bertahan lebih baik selama periode waktu tertentu. Mengapa atau mengapa tidak? Yang ketiga yaitu bagaimana Anda menjelaskan tingkat suku bunga yang tinggi di Thailand dengan perubahan yang diharapkan dari nilai tukar baht terhadap dolar menurut Purchasing Power Parity. Dan yang keempat yaitu mengingat rencana masa depan Blitz di Thailand, apakah perusahaan harus peduli dengan Purchasing Power Parity, mengapa atau mengapa tidak? Selanjutnya yaitu Purchasing Power Parity mungkin lebih baik untuk beberapa negara daripada yang lain. Baht Thailand telah mengambang bebas selama lebih dari 1 dekade. Bagaimana Blitz dapat memperoleh wawasan tentang apakah Purchasing Power Parity berlaku untuk Thailand? Tawarkan logika untuk menjelaskan mengapa hubungan Purchasing Power Parity mungkin tidak berlaku di sini. Selanjutnya, rumusan masalah pada chapter 9 dalam kasus Blitz Inc. yang pertama yaitu mempertimbangkan praktik Blitz saat ini dan rencana masa depan, bagaimana manfaat dari memperkirakan nilai tukar baht terhadap dolar. Kemudian yang kedua yaitu teknik peramalan yang mana, yaitu teknis, fundamental, atau berbasis pasar yang paling mudah digunakan dalam memperkirakan nilai baht di masa mendatang dan mengapa. Yang ketiga yaitu Blitz sedang mempertimbangkan menggunakan kurs spot saat ini atau kurs forward yang tersedia untuk memperkirakan nilai baht di masa mendatang. Tarif forward yang tersedia saat ini menunjukkan diskon yang lebih besar. Apakah kurs spot atau forward akan menghasilkan perkiraan berbasis pasar yang lebih baik dan mengapa? Yang keempat yaitu kurs forward 90 hari saat ini untuk baht adalah 0,021 dolar. Berapa persentase baht yang diharapkan berubah selama kuartal berikutnya menurut perkiraan berbasis pasar menggunakan kurs forward? Berapa nilai baht dalam 90 hari menurut perkiraan ini? Yang kelima yaitu asumsikan bahwa perkiraan teknikal lebih akurat daripada perkiraan berbasis pasar dalam beberapa minggu terakhir. Apakah tentang efisiensi pasar untuk menilai nilai tukar baht dan dolar? Apakah berarti bahwa analisis teknikal akan selalu lebih unggul daripada teknik peramalan lainnya di masa depan? Mengapa atau mengapa tidak? Yang keenam yaitu berapa nilai yang diharapkan dari persentase perubahan nilai baht selama kuartal berikutnya berdasarkan perkiraan fundamental. Berapa nilai perkiraan baht menggunakan nilai yang diharapkan sebagai perkiraan? Jika nilai baht 90 hari dari sekarang menjadi 0,022 dolar, teknik peramalan manakah yang paling akurat? Gunakan kesalahan ramalan absolut sebagai persentase dari nilai realisasi untuk menjawab bagian terakhir dari pertanyaan ini. Dan yang terakhir yaitu apakah menurut Anda teknik yang Anda identifikasi dalam 6 pertanyaan akan selalu menjadi yang paling akurat? Mengapa atau mengapa tidak? Baik, selanjutnya saya akan membacakan konsep teori chapter ke-8. Pengertian konsep. Yang poin pertama ada Purchasing Power Parity atau PPP. Bentuk absolut PPP didasarkan pada gagasan bahwa tanpa hambatan internasional, konsumen mengalihkan permintaan mereka kemanapun harga lebih rendah. Ini menunjukkan bahwa harga sekeranjang produk yang sama di dua negara yang berbeda harus sama, bila diukur dalam mata uang yang sama. Bentuk relatif dari PPP memperhitungkan kemungkinan ketidaksempurnaan pasar seperti biaya transportasi, tarif, dan kuota. Bentuk relatif PPP dapat digunakan untuk memperkirakan bagaimana nilai tukar akan berubah dalam respon terhadap perbedaan tingkat inflasi antar negara. Paritas daya beli tidak secara konsisten terjadi karena efek pengganggu dan karena kurangnya substitusi untuk beberapa barang yang diperdagangkan. Kemudian poin kedua ada IFE atau International Fisher Effect. Mendapatkan tingkat inflasi yang diharapkan dari kedua negara berdasarkan efek Fisher. Efek Fisher menunjukkan bahwa tingkat bunga nominal kedua negara berbeda karena perbedaan inflasi yang diharapkan antara kedua negara. Menerapkan teori PPP untuk menentukan bagaimana nilai tukar akan berubah dalam menanggapi tingkat inflasi yang diharapkan dari kedua negara. Perbedaan antara tingkat bunga nominal dan tingkat inflasi aktual tidak konsisten. Jadi sementara efek Fisher dapat secara efektif menggunakan suku bunga nominal untuk memperkirakan inflasi pasar yang diharapkan selama periode tertentu. Poin ketiga yaitu perbandingan IRP, PPP, dan IFE. IRP berfokus pada mengapa kurs forward berbeda dari kurs spot dan pada tingkat perbedaan yang seharusnya ada. Ini berkaitan dengan titik waktu tertentu.
PPP dan IFE berfokus pada bagaimana kurs spot mata uang akan berubah seiring waktu. Sementara PPP menyarankan bahwa kurs spot akan berubah sesuai dengan perbedaan inflasi. IFE menyarankan bahwa itu akan berubah sesuai dengan perbedaan suku bunga. Kemudian di poin keempat ada derivasi internasional Fisher Effect. Kemudian kita masuk pada konsep teori chapter 9. Pengertian konsep. Pada poin pertama, alasan perusahaan meramalkan nilai tukar. Yang pertama ada hedging decision, yang kedua ada short term investment decision, yang ketiga ada capital budget decision, yang keempat ada earning assessment, dan yang terakhir long term financing decision. Yang kedua, teknik meramalkan nilai tukar. Yang pertama adalah technical forecasting, melibatkan penggunaan data nilai tukar historis untuk memprediksi nilai masa depan. Yang kedua, batasan peramalan teknis, berfokus pada waktu dekat, jarang memberikan perkiraan titik atau kisaran kemungkinan nilai masa depan. Yang ketiga, ada fundamental forecasting, berdasarkan hubungan fundamental antara variabel ekonomi dan nilai tukar, mempertimbangkan lebih dari satu kemungkinan hasil untuk faktor-faktor yang menunjukkan ketidakpastian. Yang terakhir ada keterbatasan fundamental forecasting, meliputi waktu yang tidak diketahui dari dampak beberapa faktor, perkiraan beberapa faktor makin sulit diperoleh, beberapa faktor tidak mudah diukur, dan koefisien regresi mungkin tidak tetap konstan. Kemudian ada market based forecasting, dan yang terakhir ada mixed forecasting. Poin ketiga, perbandingan metode forecast. Multinational company dapat membandingkan metode peramalan dengan memplot poin yang berkaitan dengan dua metode pada grafik yang mirip. Kinerja kedua metode dapat dievaluasi dengan membandingkan jarak titik dari garis 45 derajat. Dalam beberapa kasus tidak ada metode peramalan yang menonjol jika dibandingkan dengan secara grafis. Poin keempat, metode forecasting exchange rate volatility. Yang pertama, use of recent volatility level. Volatilitas pergerakan nilai tukar historis selama periode terakhir dapat digunakan untuk meramalkan masa depan. Yang kedua, use of historical pattern of volatilities. Jika ada pola perubahan volatilitas nilai tukar dari waktu ke waktu, serangkaian periode waktu dapat digunakan untuk meramalkan volatilitas di periode berikutnya. Kemudian yang terakhir, implied standard deviation. Mendapatkan deviasi standar tersirat atau ISD, nilai tukar dari model penetapan harga opsi mata uang. Jawaban kasus nomor 1. Inflasi berhubungan erat dengan nilai tukar sehingga berdampak pada perdagangan internasional. Tingkat inflasi yang berubah akan memberikan dampak pada permintaan dan penawaran mata uang di suatu negara. Perubahan tingkat inflasi juga berdampak pada harga barang domestik yang meningkat sehingga dapat menyebabkan penurunan ekspor dan kenaikan impor. Hubungan antara nilai tukar dan tingkat inflasi serta kurs antara dua negara juga dijelaskan pada teori paritas daya beli atau purchasing power parity yang terdiri dari dua jenis teori, yaitu bentuk mutlak dan bentuk relatif, di mana berdasarkan kedua bentuk teori tersebut dapat disimpulkan bahwa purchasing power parity menunjukkan bahwa penurunan nilai mata uang yang memiliki tingkat inflasi yang lebih tinggi dibandingkan negara lain diperlukan untuk mengimbangi perbedaan tingkat inflasi. Thailand menerapkan sistem free floating currency, di mana pada sistem tersebut nilai tukar menjadi fleksibel karena ditentukan oleh kekuatan pasar dari permintaan dan penawaran mata uang domestik dan asing, serta tidak adanya intervensi dari pemerintah Thailand. Berdasarkan purchasing power parity, tingginya inflasi yang terjadi di Thailand menyebabkan baht Thailand mengalami depresiasi. Hal tersebut mempengaruhi pemasukan BLEDS dari penjualan speedos, karena pengeluaran atas bahan baku yaitu komponen karet dan plastik menjadi lebih besar karena harga komponen menjadi lebih mahal. Jawaban kasus nomor 2, yaitu berdasarkan teori yang dipelajari, purchasing power parity merupakan model jangka panjang yang menentukan tingkat equilibrium nilai tukar. Kendati demikian, purchasing power parity jangka pendek juga dapat terjadi apabila nilai tukar terpengaruh oleh beberapa faktor, seperti suku bunga, pendapatan nasional, dan kontrol pemerintah, di mana faktor-faktor tersebut menambah perbedaan inflasi antara kedua negara. Inflasi yang terjadi juga dapat mempengaruhi perjanjian perdagangan yang ada, di mana perbedaan tersebut menyebabkan terjadinya purchasing power parity. Meski BLEDS memiliki perjanjian tetap yang sulit dibatalkan karena adanya sanksi, namun inflasi dapat mempengaruhi nilai tukar dan menyebabkan harga berfluktuasi. Jawaban kasus nomor 3.
Nilai suku bunga berpengaruh pada investasi, yaitu khususnya sekuritas-sekuritas asing dan berdampak pada permintaan dan penawaran valuta asing. Tingkat suku bunga dibagi menjadi tingkat bunga real dan tingkat suku bunga nominal. Berdasarkan kasus Blitz, tingkat suku bunga real di Thailand yang tinggi menunjukkan tingkat suku bunga yang diharapkan oleh nasabah. Maka investor akan tertarik untuk berinvestasi ke BAT agar memperoleh return yang lebih besar. Sedangkan tingginya tingkat suku bunga nominal di Thailand menunjukkan tingginya bunga yang berlaku pada saat transaksi. Hal ini dapat membuat biaya yang dikeluarkan oleh investor akan semakin besar, sehingga dapat menimbulkan tingkat inflasi yang tinggi. Inflasi yang tinggi dapat menyebabkan nilai BAT terdepresiasi. Jawaban kasus nomor 4. Mengingat rencana masa depan, Blitz harus peduli dengan purchasing power parity baik sebelum maupun sesudah perjanjian selesai. Karena meskipun telah membuat perjanjian penjualan dengan harga tetap selama 3 tahun, namun nilai tukar akan cenderung berubah setiap saat. Meski hal tersebut sebenarnya dapat diantisipasi dengan melakukan hedging. Namun, ketika perjanjian telah selesai, yaitu 3 tahun mendatang, Blitz tetap perlu memperhatikan purchasing power parity karena harus menyesuaikan harga dengan tingkat depresiasi nilai tukar BAT sehingga dapat digunakan sebagai bahan negosiasi ulang untuk perjanjian dagang produk Blitz. Jawaban kasus nomor 5. Menurut kami, Blitz tidak dapat memperoleh informasi atau wawasan terkait dengan purchasing power parity di Thailand. Hal tersebut terjadi karena teori purchasing power parity tidaklah berlaku pada BAT Thailand. Tidak berlakunya teori purchasing power parity pada mata uang BAT Thailand dikarenakan BAT Thailand memiliki soft currency yang bertentangan dengan teori purchasing power parity yang hanya berlaku bagi negara yang memiliki hard currency dan digunakan untuk jangka panjang. Tidak berlakunya purchasing power parity di Thailand juga disebabkan oleh penerapan proteksi tinggi yang dilakukan oleh Thailand untuk melindungi industri dalam negeri sehingga jauh dari perdagangan bebas yang dapat menimbulkan distorsi harga. Jawaban kasus nomor 1. Adanya peramalan nilai tukar BAT dolar dapat berpengaruh pada setiap keputusan yang diambil oleh Blitz. Beberapa pengaruh peramalan nilai BAT dolar terhadap keputusan Blitz antara lain yaitu yang pertama, mengurangi risiko fluktuasi nilai tukar mata uang dengan melakukan hedging decision. Lalu yang kedua, memberikan keuntungan dalam short term investment. Nah, dengan adanya peramalan nilai tukar mata uang, maka dapat mempermudah Blitz untuk mengetahui besar keuntungan investasi yang diperoleh dari investasi pada sekuritas asing. Jawaban kasus nomor 2. Terdapat beberapa jenis teknik peramalan yang ada. Namun, di antara itu, teknik peramalan yang paling mudah digunakan dan cocok untuk digunakan oleh Blitz adalah teknik peramalan berbasis pasar. Blitz dapat menggunakan kurs spot dalam peramalan yang mencerminkan perkiraan pasar atas kurs spot dalam jangka pendek. Di sisi lain, kurs forward pada tanggal tertentu di masa depan biasanya dapat digunakan sebagai perkiraan untuk kurs spot di masa depan. Jawaban kasus nomor 3. Forward rates menunjukkan diskon yang besar, di mana diskon tersebut menginformasikan bahwa terdapat peluang yang besar terdepresiasinya nilai BAT. Selain itu, terdepresiasinya nilai BAT juga disebabkan oleh tingkat inflasi yang tinggi yang terjadi di Thailand. Hal tersebut terjadi karena nilai BAT berusaha menyesuaikan dengan tingginya inflasi yang terjadi, sehingga menyebabkan ditetapkannya premi yang besar oleh pihak penerbit forward dengan tujuan untuk menutupi risiko fluktuasi nilai BAT yang tinggi. Jawaban kasus nomor 4. Berdasarkan hasil perhitungan, diketahui bahwa nilai BAT akan mengalami depresiasi sebesar 8,7% terhadap US dollar dalam kurun waktu 90 hari. Maka dapat diekspektasikan bahwa nilai BAT terhadap nilai USD sebesar USD 0,021 per 1 BAT Thailand. Jawaban kasus nomor 5. Menurut kami, peramalan teknikal lebih unggul dari teknik peramalan lain karena apabila analisis teknikal semakin akurat, maka dapat menunjukkan semakin tidak efisiensinya suatu pasar. Di mana pasar yang efisien sendiri merupakan pasar di mana setiap pelaku perdagangan memiliki dan mendapatkan informasi yang sama, dan pelaku pasar dapat menyikapi dan mengambil keputusan berdasarkan informasi tersebut. Hal tersebut tentu menyebabkan pasar menjadi tidak efisien pada jangka pendek. Di sisi lain, peramalan teknikal memiliki beberapa kekurangan, yaitu hanya bisa digunakan untuk jangka waktu yang singkat, dapat tidak sesuai ekspektasi apabila digunakan untuk jangka panjang. Jawaban kasus nomor 6. Berdasarkan perhitungan expected change BAT berdasarkan ramalan fundamental, diketahui bahwa BAT dapat diprediksi melemah sebesar 6,85% di kuartal berikutnya. Pada hasil perhitungan dari peramalan BAT dalam 90 hari berdasarkan ramalan fundamental, diketahui bahwa absolute technical forecast error percentage
yaitu sebesar 1,73%. Lalu absolute fundamental forecast error percentage sebesar 2,73% dan absolute market based forecast error percentage sebesar 4,54%. Nah, oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa analisis teknikal yang paling akurat. Jawaban kasus nomor 7. Pada dasarnya, analisis teknikal tidak selalu menjadi yang paling akurat karena seiring berjalannya waktu, foreign exchange market Thailand dapat menjadi lebih efisien. Hal tersebut dapat menyebabkan penurunan tingkat akurasi ramalan ketika ingin melakukan forecasting dengan menggunakan data historis. Ketidakpastian nilai tukar karena kondisi ekonomi Thailand yang kurang baik dan baru berjalannya sistem free floating exchange rates dapat menyebabkan volatilitas nilai tukar antara baht dengan dolar sangat tinggi. Hal tersebut dapat mempengaruhi akurasi ramalan yang dapat berbeda-beda pada periode tertentu. Sekian presentasi dari kelompok kami, terima kasih.